Shalom akan berhitung dimulai dari nomor 1. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 14, 15, 16, 19, 20, 24, 27, 28, 31, 33, 34, 36, 44, 65, doa syafaat bentar. Tanggal 26 sesi musik pasrah khotbah Andre loh. Oh, tukang Andre dosa Pak Tamar. LCD Ron. Tamar. Oh, ada. Biar kita ayat hafalan Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Apa kalian? Hah?
Tuhan. Kirain mau diangkat. Udah di situ aja. Jangan kebanyakan deh. Sembuh juga. Makan itu. Puji nama Tuhan, shalom bagi kita semua. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Puji nama Tuhan pada pagi hari ini. Bersyukur kita masih bisa diberi kesempatan oleh Tuhan untuk kita menikmati pagi hari ini. Sebelum kita mulai aktivitas kita, mari kita datang bersama-sama memuji nama Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita untuk datang kepada Tuhan. Mari kita mengambil sikap saat ini. Kita mau memuji nama Tuhan. Kita mau katakan hadirat Penuhi hatiku, menyembahmu, yang ku nampak hanya kemuliaan. kita sama-sama bangkit berdiri. Kita ulangi lagi dari awal. Sama-sama katakan Tuhan hadir di balik Hadir di bait kudusnya, saat umat mencari wajahnya, berseru doa, sujud menyembah, menikmati penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu, yang ku nampak hanya kemuliaan. Hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu, yang ku nampak hanya kemuliaanmu, yang ku nampak hanya Kita bersatu dalam doa. Kami mengucap syukur ya Tuhan pada pagi hari ini. Kami boleh ada sebagaimana ada di hadapan-Mu. Oleh sebab itu ya Tuhan, kami datang mengucap syukur melalui ibadah kami. Biarlah Tuhan kami menjadi hormat dan kemuliaan nama di atas kerajaan surga.
teman-teman? Masih semangat? Masih dong, ngantuk. Oke. Baik. Teman-teman, tanpa kita sadari atau tanpa kita mengetahui, seringkali kita mengatakan bahwa kita pengikut Yesus, kalau kita benar-benar murid Yesus. Tapi satu hal pertanyaan yang perlu kita renungkan dalam diri kita, atau saya ingin bertanya kepada teman-teman, mengikut Yesus untuk apa teman-teman? Coba dari cowok-cowok bisa saya jawab satu, dari cewek-cewek bisa jawab satu. Selamatkan. Ya, satu lagi, cewek-cewek. Mawar, apa mawar? Ada mawar? Ada mawar. Ada yang melatih. Baik, betul. Untuk menyelamatkan, tapi terkadang banyak yang belum tahu mengikut Yesus itu apa. Ada yang berpikir mengikut Yesus hanya untuk hidupnya di masalahnya diselesaikan, ekonominya dimudahkan, urusannya apapun itu dilancarkan. Berpikiran secara yang belum mengetahui teologis apa mengikut Tuhan Yesus itu, pasti secara dunia berpikir mengikut Yesus. Mereka berpikir yang tadi saya katakan, mudah dicari ekonominya, masalah yang diselesaikan, urusan segala apapun hal yang sulit terselesaikan. Namun Alkitab mencatatkan tidak itu semua, teman. Apa sih yang perlu kita tahu mengikuti Yesus itu? Mari kita buka Alkitab kita yang terdapat di Injil Matius pasal 4 ayat yang ke-12 sampai 23. Sudah dapat semuanya? Belum. Matius berapa? Saya ulangi lagi. Injil Matius pasal yang keempat ayat yang ke-12 sampai 23. Salah tadi itu. Amin. 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 Karena ayat ini terlalu panjang, kita baca ya secara responsorial. Ayat yang ke-12 dibacakan oleh cowok-cowok, ayat yang ke-13 dibacakan cewek-cewek, sampai seterusnya. Ayat yang ke-23 kita bacakan bersama-sama. Ayat yang ke-20 saya bacakan judul perikop di sini. Yesus tampil di Galilea. Cowok-cowok. Tetapi waktu Yesus mendengar bahwa Yohanes telah ditangkap, menyingkirlah ia ke Galilea. Supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar, dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut telah terbit terang. Yesus memanggil murid-murid yang pertama, dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau,
sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan menjadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Dan sesudah Yesus pergi dari sana, dilihatnya pula dua orang bersaudara, yaitu Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, bersama ayah mereka Zebedeus, sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka. Dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya, lalu mengikuti dia. Yesus mengajar dan menyembuhkan banyak orang. Yesus pun berkeliling seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Allah, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Amin. Nah, ayat yang telah kita bacakan menunjukkan teman-teman bahwa mengikuti Yesus itu tidak seperti apa yang dunia pikirkan, apa yang manusia yang belum mengetahui tentang mengikuti Yesus. Nah, pada hari ini kita belajar di mana Yesus tampil di Galilea. Baik, langsung latar belakangnya. Latar belakang terjadi dalam situasi yang tidak mudah. Pada waktu itu bangsa Israel hidup dengan tekanan ke Kaisar Romawi. Secara politik ia tertindas, secara ekonomi dia dibebani oleh pajak. Seperti di Indonesia ini kita dialami dibebani oleh pajak. Dan secara sosial mereka hidup dalam kehidupan ketidakpastian. Wilayah Galilea sendiri diperintahkan oleh Herodes Antipas. Ketika ayat 12 menyebutkan bahwa Yohanes Pembaptis telah ditangkap. Itu menunjukkan bahwa penyerahan kebenaran bisa berujung pada risiko yang besar. Jadi pelayanan Yesus dimulai di tempat Galilea, bukan di tempat Yerusalem atau kota-kota yang terbesar, tapi dia di tempat yang terpencil, yang kotor, yang terhina, yang terusak. Contohnya, yang terusak, yang broken home, yang hancur hati, maaf kata, yang pelacur, yang berhubungan sebagai hal yang lain. Tuhan Yesus malah masuk ke situ, bukan masuk ke tempat yang nyaman ataupun yang enak, ada sofanya atau ada minuman atau makanannya. Tidak, Tuhan Yesus malah justru masuk ke dunia yang gelap, dunia yang butuh diterangkan diterangkan. Nah, baik, masuk saja langsung ke poin yang pertama, yaitu misi Allah dimulai di tengah kegelapan. Ayat yang ke-12 sampai yang ke-16. Boleh salah satu orang yang membacakannya? Nah, teman-teman, saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan menegaskan bahwa Yesus mulai pelayanan di Galilea setelah mengetahui Yohanes Pembaptis telah ditangkap.
secara manusia, secara berpikir dunia, tempat Galilea bukan tempat yang ideal. Kenapa saya bilang bukan tempat ideal? Ada 3 alasan. Yaitu yang pertama, tempat yang terendah. Yang tadi saya pertama bilang. Yang kedua, tempat wilayah campuran. Bahkan disebut juga tempat kegelapan. Banyak sekali yang melakukan hal-hal kegelapan di tempat Galilea. Namun justru disitulah Tuhan Yesus terjun ke tempat kegelapan itu agar Matius menegaskan bahwa ini adalah peristiwa penggenapan ayat yang 14 tadi, supaya genap firman Allah yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Inilah penggenapan nubuat Yesaya. Bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Artinya teman-teman, dari Tuhan Yesus masuk ke tempat yang gelap untuk mengabarkan Injil, mereka telah melihat terang dunia, telah terselamatkan untuk secara yang ekonominya, cara berpikirnya, dan segala hal. Saudara-saudari, ini mengajarkan kita satu kebenaran penting, yaitu misi Allah. Saudara-saudari terpanggil di sini untuk apa? Apakah untuk diam saja? Atau cuman ngambil gelar STH, gelar SPD? Tidak, teman-teman. Teman-teman dipanggil sini untuk apa? Makan dan minum. Makan dan minum? Atau cuman hidup yang santai ya? Hidup yang enak? Tidak, teman. Kita dipanggil sini untuk bermisi, untuk menyelamatkan jiwa-jiwa yang belum mengenal Tuhan Yesus Kristus. Ada amin? Ada. Nih. Kita di sini dipanggil buat menyelamatkan manusia, teman, keluarga, bahkan tempat kerja, di masyarakat, di lingkungan, atau mungkin teman-teman tongkrongan di rumah atau di tempat pelayanan. Saya pernah dikunjungi satu, ya dibilang anak berandalan. Dikunjungi, saya dibilang, "Bang," ditanya tentang penyelamatan. Lalu tentang penyelamatan penginjilan. Saya ceritakan semua cerita kisah-kisah Tuhan Yesus. Kita buka ayat-ayatnya, kita bongkar satu persatu ayatnya. Puji Tuhan, di situ hatinya bergugah dari Isa mau pindah ke Kristen. Saya minta kontaknya, saya hubungi dia terus. Puji Tuhan, sekarang dia mengikut Tuhan Yesus Kristus. Poin yang kedua yaitu ini sebelum melakukan misi kita harus, poin yang kedua nih, mengikut Yesus dimulai dengan pertobatan. Sebelum kita mengikut Tuhan Yesus atau menginjili, masuk ke dalam penginjilan, kita harus bertobat, teman-teman. Ayat yang ke-17 mengatakan, "Bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat." Nah, ayat ini pertobatan bukan sekedar menyesal atau menyadari dosa, tetapi pertobatan adalah perubahan arah hidup, perubahan yang benar, mau melayani Tuhan, bukan main-main saja, teman-teman. Kita dipanggil di sini atau sekolah teologi di sini harus benar-benar, Pak. Saya mau nanya dulu, teman-teman. Apakah teman-teman di sini hanya panggilan atau hanya tidak disuruh orang tua? Renungkan itu.
berpaling arah ke belakang lagi, tetapi mengikuti Yesus harus pandangan lurus. Ada yang ingat kata bercerita? Perubahan harus 360 apa 180 derajat kalau berubah. 180. 180. Perubahan itu harus 180 derajat, tidak boleh berbalik ke masa lalu lagi. Saya menyadari perbuatan saya dulu yang tidak, ya gitu. Orang yang hidup belum diubahkan akan sulit untuk membawa ini, teman-teman. Orang yang belum diubah hidupnya atau belum berubah untuk melayani akan sulit untuk masuk ke dalam penginjilan. Saya pernah langsung masuk semester 1, belum pernah berubah, ada perubahan sama sekali. Saya langsung masuk ke dalam penginjilan, langsung bertemu ke orang. Apa yang terjadi? Saya diajar habis-habisan sama yang belum mengenal Tuhan Yesus. Untuk puji Tuhannya, pikingan saya ada namanya Kak Damai. Saya serahkan kepada Kak Damai. Kak, bantu dulu untuk menginjili ini. Dia tidak terima, teman-teman. Sampai-sampai saya diteror terus dengan ayat-ayat Al-Qur'annya, juz amanya, terus apa lagi? Ikronya dan lain-lain, kitab-kitab sucinya. Disitulah kalau kita belum dapat perubahan hidup atau belum dapat pertobatan, akan sulit untuk masuk penginjilan. Saya ingin bertanya buat teman-teman yang 6M. Ini teman-teman yang melakukan 6M, apakah panggilan dari Tuhan atau cuma disuruh opung doang? Itu renungkan dalam hati teman-teman. Kalau misalnya itu cuma panggilan Tuhan, panggilan dari opung, stop teman-teman, akan sulit nanti untuk mengabarkan Injil nanti kalau bukan dari hati kita untuk masuk ke dalam penginjilan. Baik, masuk saja langsung ke poin yang ketiga. Poin yang ketiga yaitu panggilan mengikut Yesus adalah panggilan untuk bermisi. Nah, di sini teman-teman, sesudah kita bertobat, kita siap untuk apa yang Tuhan izinkan kepada kita, apa panggilan Tuhan untuk kita. Kita harus siap badai sebesar apapun, kita harus siap untuk apa Pak Yunus? Siap untuk apa Pak Yunus? Melangkah terus. Melangkah terus untuk menginjili. Amin. Amin. Ketika Yesus berjalan di tepi danau Galilea, Ia memanggil Simon Petrus dan Andreas, lalu Yakobus dan Yohanes. Yesus berkata, "Ikut aku dan ikutlah aku dan aku akan menjadikan kamu penjara manusia." Di sini kita melihat ada dua hal yang terpisah, yaitu ikutlah aku. Ikuti aku ini apa teman-teman? Untuk mengikuti dia doang, untuk bersantai-santai atau apa? Ini ikuti aku, itulah relasi kita kepada Tuhan. Berjanji kayak janji kita bahwa kita siap untuk mengikut Tuhan. Yang kedua, aku itu di sini kita lihat ikutlah aku, relasi dengan Kristus. Penjara manusia. Nah, penjara manusia ini tujuannya untuk bermisi, menangkap jiwa-jiwa yang telah diselamatkan, belum telah mengenal Tuhan Yesus Kristus. Yesus tidak memanggil orang yang sempurna, yang dimaksud sempurna ini hidup yang udah benar-benar melayani, tidak. Pasti Yesus memanggil kita semua ini, pasti ada latar belakang kita masing-masing. Saya juga tidak mengetahui apa yang Tuhan inginkan kepada saya, tapi saya percaya
mengikut untuk apa ya? Apakah mengikut untuk bersantai atau mengikut untuk mewah? Mereka langsung menjawab, ya saya mengikut Tuhan. Di situ Tuhan terkejut. Apa tindakan murid-muridnya? Ada hal yang perlu kita sebelum mengikut Tuhan Yesus, ada hal yang perlu dilepaskan, yaitu entah yang punya jimat, entah yang punya apalah itu yang kekuasaan kegelapan. Kita harus tinggalkan itu semua, teman-teman. Hal yang buruk kita tinggalkan semua itu, kita balik ke hidup yang baru. Karena kita telah diselamatkan. Karena kita sudah diselamatkan, kita juga sebagai background teologi, kita harus juga melayani dengan sungguh-sungguh, teman-teman. Kita harus siap badan untuk apapun yang tersulit itu, kita harus siap untuk menginjili orang yang belum diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Setiap orang percaya. Apakah sini belum ada yang percaya? Ada? Tidak ada. Oke, setiap orang percaya pasti tahu apa yang panggilan kalian ke sini. Apa yang tujuan Tuhan panggil kalian ke sini apa? Apakah yang tadi saya bilang cuma hidup santai, cuma dapat ijazah doang, kita mengambil ijazah, tidak melakukan hal yang diinginkan Tuhan. Nah, pertanyaan buat teman-teman, dan renungkanlah pada hidup teman-teman masing-masing. Apa cara yang masih kita pegang dan sulit kita lepaskan? Itu renungkan. Apa sih yang kita tidak bisa lepaskan untuk mengubah hidup kita? Apa itu? Itu merenungkan, teman-teman. Apakah yang lain, apa yang itu renungkan dan berdoa, teman-teman. Ataukah punya dendam atau punya apa itu? Segala hal yang tidak bisa mengubah hidup kita. Saya pernah dendam sama orang tua. Dendam sama orang tua, dendam sama abang, dendam satu keluarga marga Siregar. Dendam saya. Kenapa? Saya selalu dibandingkan. Itu yang sampai sekarang, bukan sampai sekarang, baru bulan kemarin, disitulah saya melihat betapa baiknya Tuhan untuk menyertai kita. Teman-teman, kalau teman-teman punya luka kepada orang tua, kepada teman, yuk teman-teman maafkan dia, karena dia tidak tahu apa yang dia perbuat. Lupakan itu semua, kita hidup menuju hidup yang baru. Kita di sini dipanggil untuk menyelamatkan jiwa-jiwa yang belum mengenal Tuhan Yesus, bukan penuh dengan pendendaman. Baik, poin yang keempat yaitu misi Allah bersifat holistik. Ayat yang ke-23 saya bacakan. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Allah, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Nah, ayat ini merangkum semua pelayanan Tuhan Yesus Kristus dengan sangat indah. Yesus mengajarkan di tempat ibadat, Yesus memberitakan Injil di tempat kegelapan, Yesus menyembuhkan segala penyakit. Misi Yesus tidak hanya menyentuh jiwa. Ini teman-teman, Yesus tidak hanya menyentuh jiwa saja, tetapi Dia menyentuh juga pikiran kita, tubuh kita, manusia
ilahi yang kita sebut manusia, inilah yang kita disebut misi, teman-teman. Kita bukan memberitakan firman saja, tapi kita memberitakan kehidupan kita, kesaksian kita. Kalau teman-teman belum bisa mengeluarkan ayat ini untuk saudara kita yang cobalah jadi contoh teman-teman di hidup mereka, jadi teladan bagi mereka. Pasti mereka akan bertanya kepada kita, apa sih? Jadi berpikiran mereka, oh orang Kristen gini, orang Kristen ternyata enggak sebenarnya yang kukira. Pasti orang Kristen baik, suka menolong, patut diteladani. Tapi kalau kita tidak bisa diteladani, pasti mereka berpikir ternyata orang Kristen juga sama aja ya, suka rokok, suka mabuk, suka ngomong kata, memperkosa cewek, memakai narkoba. Coba kita jadi teladan mereka, pasti mereka berpikir hal yang positif, bukan hal yang negatif. Gereja dipanggil atau kita dipanggil untuk memberitakan Injil dengan kata dan perbuatan. Nah, di sini teman yang saya bilang, kita memberitakan Injil bukan dengan kata, tapi perbuatan kita, tingkah laku kita kepada mereka bagaimana? Apakah tingkah laku kita atau perkataan kita enak didengar atau tidak? Kasih Kristus harus terlihat secara nyata. Nah, kita bisa penginjilan itu bukan dari ayat saja, tapi kisah kita kasih Kristus kepada hidup kita masing-masing, teman-teman. Saya punya kesaksian, memang ini kesaksian yang sangat suram. Sebelum saya terpanggil di sini, terpanggil untuk sebagai hamba Tuhan, hidup saya benar-benar hancur. Kenapa saya hidup benar-benar hancur? Ya, saya pernah, yang tadi saya katakan, merokok pernah, mabuk pernah, terus puji Tuhannya nggak pakai narkoba, tapi main cewek, ya pernah juga. Kenapa saya dipanggil sini dari 2023? Sebenarnya 2020 udah dibilang sama abang saya yang bernama Bang Iben, Bang, kau masuk teologi? Enggak, saya tidak mau karena belum ada panggilan. Saya pengen hidup saya yang punya sekarang. Tapi apa ternyata teman-teman, Tuhan tidak mau itu semua. Tuhan mau kita berubah 180 derajat. Tuhan kasih pelajaran kepada saya ke lebih rentan. Dan saya berdoa di situ, Tuhan, apa sih mau Tuhan untuk hidup saya? Tuhan kasih jalan ke sini. Saya sempat 3 kali 4 kali menolak untuk masuk sini. Terus Tuhan masuki, jangan nak, kau masuk sini. Dan puji Tuhan, seiringnya waktu saya masuk, ya puji Tuhan, saya ada sedikit ya mental berubah dari untuk di rumah ya, kalau di sini nggak tahu saya. Kalau di sini nggak tahu saya, kalau di rumah mental ya berubah. Jadi saya punya teman Islam, sama hidupnya sama-sama kayak saya. Saya di situ berniat untuk mengajarkan dia firman Tuhan. Puji Tuhannya, dia mau mendengar dan dia bertanya kepada saya. Si Samuel Siregar mengenal ya, karena pernah saya ajak dia ke tempat teman saya. Dia bernama Tommy Andreas. Namanya Andreas belakangnya. Tommy Andreas. Dia bertanya kepada saya, bro, apa sih, bagaimana Tuhan Yesus Kristus itu? Apakah manusia? Coba teman-teman jawab. Sedangkan kata ayat Alkitab Tritunggal. Apa yang dimaksud Tritunggal itu?
Saya masuk pelan-pelan, saya ceramain dia. Itu satu orang yang nggak ada, karena saya nggak mau yang taat agama masuk ke agama kita. Saya maunya yang belum mengenal agama, yang malas-malasan beribadah, saya pengen masuk ke situ untuk menyelamatkan dia satu dulu. Dia emang jarang beribadah, jarang sholat, jarang segala macam hal. Saya masuk situ ke dalamnya setelah dia, teman saya yang taat ibadah ini sholat, saya masuk. Dia juga mau masuk ke mendengarkan. Kami cerita-cerita situ, kami sharing-sharing, kami tukar pikiran, kami segala macam banyak hal. Dan akhir hasilnya dia minta WA saya kasih WA-nya. Saya kasih. Sampai pertemanan sekarang sering saya diundang ke rumahnya, "Bang, sini main, kita ngopi, kita merokok." Dan saya datang, saya mengundang dia main. Tapi ingat teman-teman, saya nggak merokok. Saya tolak itu merokok. Saya lagi ke semua. Keceplosan. Iya, jujur aja, saya diajak ngopi, merokok, minum, segala macam banyak hal. Tapi saya bilang, "Bang, kalau ngopi, oke, saya mau datang. Saya hargai jamuan Anda." Oke, kita ngopi, ya kita ngobrol, kita main PS, dan masuk lagi ke dalam pembicaraan lagi. Teman, disitulah bergairahnya. Puji Tuhan saya tentang mengapa Tuhan itu sangat baik. Saya ditemukan oleh orang-orang yang mau kata yang tersesat hidupnya, yang bejat. Banyak hal yang saya ketemui dengan bermacam-macam, ya dibilang gaya. Ada yang broken home, ada yang hancur hati, dan sebanyak hal. Saya memasuki teman-teman, jika teman-teman muda ingin menginjili, ingin mengabarkan Tuhan Yesus, jangan ditunda-tunda teman-teman. Tapi ingat, teman-teman sebelum berubah jangan coba-coba untuk penginjilan. Ini bukan terkhusus buat semuanya, tapi ingatlah perkataan Tuhan Yesus ini dan renungkanlah firman Tuhan. Baik, kesimpulannya yaitu, saudara-saudari yang terkasih, dari firman Tuhan ini kita banyak belajar hal bahwa mengikut Yesus berarti bukan hidup dalam terang. Mengikut Yesus dimulai dengan pertobatan. Mengikut Yesus berani dipanggil untuk bermisi. Mengikut Yesus, misi Allah yaitu bersifat menyeluruh dan nyata. Yesus tidak pernah memanggil orang untuk mengikuti Dia, tetapi Dia tanpa tujuan. Sorry teman-teman. Yesus tidak pernah memanggil orang untuk mengikuti Dia tanpa tujuan. Dia memanggil kita atau memanggil hamba-hamba Tuhan untuk menjadi bagian pekerjaannya di dunia ini. Kiranya hari ini kita tidak hanya berkata, "Aku percaya Tuhan Yesus, aku mengikuti Tuhan Yesus." Kita berkata, "Tuhan, utuslah aku dan utuslah kita semua." Amin. Sekian firman Tuhan. Kita bersatu dalam doa. Bapak, terima kasih atas renungan pada pagi hari ini. Kami banyak hal secara materi, segala hal yang kami pelajari pada hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih juga buat Tuhan telah berbicara kepada hamba-Mu. Apa yang hamba-Mu bicarakan ini bermanfaat dan mau berubah, bertobat, ataupun siap menginjili untuk memberitakan Injil kepada orang-orang yang belum diselamatkan. Bapak, jamahlah hati kami, pikiran kami,
segala tingkah laku kami semua ya Tuhan. Jadikanlah kami teladan Tuhan dalam hidup mereka yang belum mengenal Tuhan Yesus. Hanya inilah Tuhan Yesus doa kami. Haleluya. Amin. Shalom. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat segala kasih dan anugerah Tuhan yang melimpah-limpah atas kehidupan kami. Tuhan kiranya boleh menolong kami, memberkati kami, mengampuni setiap dosa, kesalahan, pelanggaran kami. Khusus kami Tuhan dengan kuasa darah-Mu yang kudus, Roh-Mu yang boleh senantiasa bekerja berkarya, dan biarlah kasih setia-Mu nyata atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Allah yang luar biasa. Kami menyerahkan seluruh hidup kami sepenuhnya dalam tangan pengasihan-Mu, karya Tuhan sempurna. Terima kasih Tuhan, terima kasih Allah yang luar biasa. Saya percaya Tuhan bahwa Tuhan yang boleh bersama-sama dengan kami. Saat ini Tuhan kami berdoa Bapa buat bangsa dan negara kami Indonesia. Bila Tuhan bisa menolong bangsa kami, sehingga bangsa kami menjadi bangsa yang besar, bangsa yang takut akan Tuhan, bangsa yang diurapi, bangsa yang diberkati. Kami juga menyerahkan Tuhan buat kampus kami, STTIKSM Santosa Asih, dalam setiap pergumulan yang ada, dalam setiap hal apapun yang boleh dilakukan kerjakan, kami serahkan dalam tangan pengasihan Roh Tuhan yang boleh menolong dan memberkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih Allah yang luar biasa, yang telah kasih dan kuasa atas kehidupan kami. Kami menyerahkan sepenuhnya dalam tangan pengasihan. Bila kiranya Engkau Tuhan Allah yang luar biasa menyertai menolong kami. Segala sesuatu yang telah Tuhan kerjakan bersama kami. Tuhan buat hari ini yang masih dalam proses akreditasi
kasih Tuhan, terima kasih yang baik. Kami juga kembali mengaku saja dalam setiap bulan yang ada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih yang luar biasa. Kami akan percaya kuasa Tuhan. Puji-puji kepada Tuhan, puji-puji yang kami selalu bersyukur kuasa suatu terima kasih Tuhan, terima kasih terima kasih terima kasih Tuhan, segala puji syukur malam Yesus Kristus. Keluarga besar kami menjaga yang terus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Shalom bagi kita semua. Udah rusak itu Samuel, kata Samuel. Tim dapur masaknya itu 7 bener 14 Mikael telat. Mana lagi kita? 15
15 Adam. 16 Hubertus ini apa nih? Sakit, tidak hadir, telat. 24 Bernike. Ada Bernike sakit. Sakit 27 Bintang. Ada Bintang. Bintang sakit. 28 Carolina. 31 Melvan. Dapur 33 Erna. 34 Victoria ada? Victoria 36 Glory 44 55. Oke. Mikael telat, Hubertus tidak hadir, belum tahu statusnya ini. Bernike Bintang Victoria sakit. Ya. Diharapkan kerja praktis membersihkan semuanya dengan baik dan benar. Soalnya nanti kalau nggak salah asesornya akan keliling untuk melihat seluruh ruangan dan setiap kampus ini kamarnya dipastikan bersih dan rapi. Itu aja. Ada pengumuman dari yang lain? Boleh? Shalom. Ada lagi pengumuman dari yang lain? Ada lagi dari yang lain? Kalau tidak, sekarang 5.33. Ada lagi dari yang lain? Kalau tidak ada lagi? Ya, 5.40. Kalau tidak ada lagi, semangat berjuang.